wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Di sini ada yang sudah tahu tidak apa itu pencemaran lingkungan? Coba angkat tangannya, ada yang tahu tidak apa itu pencemaran lingkungan? Iya, silahkan Aini. Iya, benar ya. Ada yang bisa lagi? Coba angkat tangannya. Iya, silahkan Anggi. Iya, benar ya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, adapun pengertian pencemaran lingkungan yaitu masuknya atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, energi, zat atau komponen lainnya ke dalam suatu lingkungan oleh manusia yang menyebabkan lingkungan tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kelangsungan ekosistem ini disebut sebagai polutan. Polutan berupa seperti zat kimia, debu, suara, radiasi, dan panas. Nah, adapun ciri-ciri dari polutan ini, yang pertama, kadarnya melebihi di atas normal. Yang kedua, berada pada tempat yang tidak semestinya. Dan yang ketiga, berada pada waktu yang tidak tepat. Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan anak-anak perhatikan video tersebut dengan baik ya. Nanti setelah itu, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Dan kelompoknya akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Oke, silahkan anak-anak perhatikan video berikut ini. Halo Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk yang cepat membawa akibat bagi lingkungan hidup, terutama di kota, yaitu timbulnya polusi atau pencemaran. Pencemaran adalah pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia. Pencemaran yang terjadi dapat mengganggu kesehatan lingkungan maupun kesehatan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Menurut jenisnya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Udara kotor mengandung zat-zat kimia, debu, dan bibit penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara antara lain sesak napas, asma, dan bahkan dapat menyebabkan kanker. Debu yang berterbangan dapat masuk ke dalam mata sehingga mata menjadi merah dan mengganggu penglihatan. Untuk menjaga agar mata tidak terkena debu atau kotoran, maka saat melakukan perjalanan, kamu sebaiknya memakai kacamata jalan dan mencuci muka setelah sampai di tempat tujuan. Apabila debu menempel pada kulit, maka kulit akan terasa gatal dan bersisik. Usahakan mandi secara teratur setiap hari agar kulit menjadi bersih dan sehat. Selanjutnya yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh adanya pembuangan limbah rumah tangga dan limbah pabrik ke dalam lingkungan. Tingkat pencemaran air yang tinggi umumnya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduknya. Pencemaran air dapat merugikan kesehatan makhluk hidup maupun lingkungan. Air yang telah tercemar membahayakan kesehatan. Air yang telah tercemar mengandung bibit-bibit penyakit dan zat-zat kimia beracun.
Penyakit yang muncul karena pencemaran air antara lain diare, muntaber, gatal-gatal, dan berbagai penyakit kulit lainnya. Maka dari itu, gunakanlah air yang bersih dan sehat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Perbuatan membuang sampah di sembarang tempat dapat mencemari lingkungan. Sampah harus dibuang di lokasi pembuangan sampah yang semestinya. Sampah tersebut akan diolah menjadi zat-zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Sampah antara lain berupa sampah organik yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah organik antara lain daun-daun, sisa-sisa makanan, dan sebagainya. Selain sampah organik, ada pula sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya adalah kaleng, botol, plastik, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pencemaran suara. Kemajuan teknologi manusia selain menghasilkan kemakmuran juga menimbulkan pencemaran. Selain pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah, pencemaran suara pun timbul dari kemajuan teknologi ini. Pencemaran suara terutama terjadi di daerah perkotaan maupun di daerah perindustrian. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak benda yang dihasilkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Suara yang dihasilkan oleh benda-benda tersebut sangat bising dan dapat menimbulkan polusi suara. Pengaruh polusi suara antara lain mudah terkejut, cepat marah, tertekan, daya pendengaran berkurang, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Baiklah anak-anak, Ibu akan membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu ada Anggi, Aini, dan Ditya. Untuk kelompok kedua ada Novita, Mela, dan Feby. Untuk kelompok ketiga ada Aulia, ada Yanti, dan juga Evlita. Nah, untuk kelompok pertama Ibu sebut dengan kelompok air, dan untuk kelompok kedua disebut dengan kelompok udara, dan untuk kelompok tiga disebut dengan kelompok tanah. Nah, tugas masing-masing kelompok nanti sesuai dengan nama kelompoknya. Untuk kelompok 1 membahas tentang pencemaran air, untuk kelompok 2 membahas tentang pencemaran udara, dan untuk kelompok 3 membahas tentang pencemaran tanah. Nah, tugasnya di situ udah Ibu sebutkan apa aja tugasnya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan bertanya ke Ibu. Nah, anak-anak ada kesulitan? Ya, silahkan Feby. Ya, untuk tugasnya yang dikumpul di Ibu hanya perwakilan kelompok aja ya. Nanti ditulisnya di 1 lembar kertas. Bagaimana dengan kelompok lainnya? Ada kesulitan? Iya, silahkan Aini. Iya, nanti setelah selesai menjawab semuanya, nanti perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan dan menjelaskan dari hasilnya. Sudah paham semuanya? Karena waktunya sudah habis, silahkan setiap kelompok menunjuk temannya 1 orang untuk menjelaskan ke depan ya. Yang pertama dimulai dari kelompok 1. Silahkan, siapa yang mau maju? Ya, silahkan Anggi. Untuk kelompok 2, silahkan siapa yang mau maju? Ya, silahkan Feby. Selanjutnya untuk kelompok 3, siapa yang akan menjelaskan ke depan? Ya, silahkan Evlita. Baiklah anak-anak, karena semua kelompok sudah menjelaskan dengan baik, sekarang Ibu akan memberikan tugas individu. Tugas individu ini nanti anak-anak kerjakan secara mandiri ya. Tidak boleh bertanya dengan teman kanan kirinya. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang masih belum paham tidak? Iya, silahkan Aulia. Nah, untuk menulis jawabannya, anak-anak langsung dikerjakan di kertas yang sudah Ibu berikan. Jadi anak-anak tidak perlu menulisnya di buku anak-anak masing-masing. Nah, Ibu beri waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan. Setelah itu langsung anak-anak kumpulkan di meja Ibu. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah 30 menit, silahkan untuk mengumpulkan tugasnya di meja Ibu. Nah, sekarang kita sudahi dulu pelajaran hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dulu dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.